Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Setelah kalian melewati libur semester yang sangat panjang, akhirnya kalian hari ini kembali lagi ke sekolah. Tapi kali ini kembali lagi pembelajarannya daring. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita ini, pembelajaran tatap muka masih belum bisa untuk dilaksanakan. Jadi yang terbaik adalah sekarang pembelajaran daring. Tetapi hal itu tidak boleh kemudian membuat kalian tidak semangat. Kalian harus tetap bersemangat ya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi apa saja yang akan kalian dapatkan selama semester 5 ya. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Nur Komaria, biasa dipanggil Huria. Saya adalah pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi nanti selama 1 semester ke depan, kita akan belajar Bahasa Indonesia bersama. Saya harapkan kita bisa bekerja sama dan kalian bisa berproses dan juga mendapatkan banyak pengalaman pembelajaran sehingga kita sama-sama mendapatkan hasil yang terbaik. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan materi apa saja dan kemudian bagaimana peraturan kelas online kita, saya ingin membuka pagi hari ini dengan sebuah quotes dari Bapak B.J. Habibie ya. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Itu betul sekali ya. Jadi keberhasilan itu bukan hanya milik orang pintar. Orang pintar kalau nggak mau berusaha ya tidak akan berhasil. Jadi keberhasilan itu adalah milik mereka yang mau berusaha. Apalagi sekarang kalian kelas 12 ya, sebentar lagi kalian akan lulus. Jadi banyak hal yang harus kalian persiapkan, yang harus kalian usahakan untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Meningkatkan value atau nilai yang ada dalam diri kalian. Apa saja? Jadi ada beberapa hal yang harus kalian punya sebelum nanti kalian lulus atau kemudian kalian sudah menjadi mahasiswa mungkin ya. Ada banyak hal yang harus kalian punya sebagai seorang generasi muda. Yang pertama, kalian harus bisa komunikasi, jadi mampu berkomunikasi dengan baik. Belajarnya di mana ya? Di sekolah, ketika ada diskusi, ada forum untuk bertanya jawab, kalian harus memaksimalkan potensi kalian supaya nanti di sini tepat kalian untuk belajar berkomunikasi dengan baik ya. Jadi komunikasi yang baik itu nanti akan membantu kalian menyampaikan maksud atau tujuan kepada orang lain sehingga orang lain paham atau mengerti dengan apa yang kalian sampaikan. Betapa banyak anak SMK atau anak-anak seusia kalian itu masih mengalami kesulitan untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi masih bulat istilahnya gitu. Yaitu karena kurangnya jam terbang komunikasi. Jadi memang harus dilatih. Selain komunikasi, hal yang harus kalian dapatkan atau kalian usahakan untuk bisa adalah berpikir kritis. Di mana belajarnya ya di sekolah. Kalian bagaimana ketika diberikan tugas dan diberikan sebuah masalah oleh guru untuk bagaimana cara memecahkannya. Nah itu kalian sedang diajari untuk berpikir kritis. Jadi kalau guru memberikan banyak tugas, itu jangan dianggap sebagai beban, tapi itu adalah cara guru memberikan kalian pembelajaran supaya bisa berpikir kritis, seperti itu ya. Kemudian poin lagi yang ketiga yang harus kalian bisa adalah melek teknologi. Jadi kalian harus bisa teknologi, artinya di era yang canggih seperti ini jangan sampai tidak bisa menggunakan teknologi atau istilahnya gaptek gitu ya. Nah, jadi kalian harus cari tahu tren-tren IT yang sekarang seperti apa. Itulah bekalnya anak muda zaman sekarang. Sekarang semuanya serba digital ya, bahkan belanja juga online. Sekarang kita pembelajaran juga daring, jadi jangan sampai kita tidak tahu tentang teknologi. Kemudian berikutnya yang harus kalian juga bisa adalah kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Itu juga dibutuhkan, apalagi nanti ketika masuk di dalam sebuah perusahaan atau kalian melamar sebuah pekerjaan. Karena di sana kalian akan bekerja sama dengan banyak orang.
Nah, ini yang kita khawatirkan adalah di masa pandemi ini kalian tidak bisa bekerja sama dengan tim karena kondisinya kita harus berjauh-jauhan. Jadi belajar kerjasamanya itu nanti ketika di dunia nyata ya. Kalau misalnya kalian sudah selesai pandemi, nanti kita berusaha untuk bekerja sama dalam tim. Walaupun seperti ini sebenarnya juga bisa nanti ketika dibagi kelompok kalian bagaimana cara bekerja sama dalam timnya bisa, walaupun tanpa tatap muka ya, seperti itu. Kemudian satu lagi yang harus kalian persiapkan atau harus kalian bisa menjadi nilai dalam diri kalian adalah kalian mampu menerima diri sendiri. Jadi setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan, ada juga kelebihannya. Jadi harus bisa menerima. Untuk bisa menerima itu kalian harus menyelami diri kalian sendiri, kemudian menerima kelemahan, kekurangan, dan kemudian memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut. Nah, itu nanti sebagai bekal ketika kalian sudah lulus atau ketika kalian menjadi generasi muda, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk kelas online mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu nanti seperti apa? Jadi kelas online ini menggunakan aplikasi Google Classroom. Nanti setiap pembelajarannya akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Kemudian Quizzes biasanya saya gunakan untuk latihan soal. WA digunakan untuk tanya jawab terkait kesulitan atau kendala yang terjadi selama pembelajaran. Dan YouTube biasanya saya gunakan untuk mengupload materi. Jadi materi jangan khawatir, kalian tidak akan pernah ketinggalan. Kalian bisa kembali ke YouTube saya untuk melihat materi-materi yang sekiranya nanti lupa atau masih sulit untuk dipahami. Kemudian akun Google Classroom siswa wajib menggunakan nama asli bukan nama samaran. Jadi pastikan kalian menuliskan nama asli ya, jangan nama samaran, karena itu untuk memudahkan proses pendataan atau penilaian. Kalau kalian menggunakan nama samaran, nanti saya akan kesulitan, ini siapa namanya yang ini nggak ada di data, seperti itu ya. Kemudian kelas online ini dimulai sesuai jadwal. Ya, sesuai jadwal. Jadi kalian pastikan sudah mendapatkan jadwal pelajaran dari wali kelas sehingga kalian tidak sampai ketinggalan ya. Siswa wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi pastikan mengumpulkan tugas tepat waktu, karena mengumpulkan tugas tepat waktu itu sama dengan mengajari kalian sendiri untuk bersikap disiplin ya. Berikutnya sistem penilaian dibagi menjadi 3 ya, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu biasanya didapatkan dari latihan soal dan lain sebagainya. Terus untuk sikap ini didapatkan dari bagaimana proses kalian mengikuti pembelajaran daring. Jadi apakah kalian aktif dalam pembelajaran tersebut atau kalian bertanya ketika mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Keterampilan di sini didapatkan dari produk atau proyek yang sedang kalian lakukan, gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke materi apa saja yang akan kalian dapatkan di kelas 12 semester 4 ini ya. Semester 5 ya. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian akan diajari untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Itu kan penting ketika kalian lulus nanti kalian akan melamar pekerjaan gitu ya. Jadi dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nanti intinya apa saja sih? Apa sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang isinya kita melamar atau ingin menjadi bagian di dalam perusahaan atau institusi tersebut. Yang isinya biasanya ada nama, identitas ya, kemudian pendidikan, kemudian kualifikasi, keahlian yang kalian miliki, seperti itu. Untuk langkah-langkahnya, tahapannya yang pertama, kalian nanti akan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian menyajikan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir adalah menyusun surat lamaran pekerjaan. Oke, selanjutnya kalian akan disambut dengan materi berikutnya, yaitu cerita sejarah. Cerita sejarah ini adalah teks yang berisi peristiwa atau kejadian di masa lampau yang memiliki atau memuat nilai sejarah, seperti itu ya. Mengapa sih kita harus belajar tentang sejarah? Seperti itu. Kenapa kita harus belajar sejarah? Kira-kira
Karena sejarah itu penting untuk mengetahui untuk masa depan yang lebih baik, maka seseorang itu harus melihat sejarah. Jadi untuk bisa memperbaiki apa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam masa lampau, kan seperti itu ya. Jadi manfaatnya itu salah satunya untuk membuka pandangan kita lebih luas terhadap dunia. Jadi kita bisa melihat sesuatu peristiwa dengan berbagai sudut pandang. Ya, karena bagaimana peristiwa itu terjadi, kemudian apa dampaknya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya manfaatnya adalah sebagai sumber inspirasi. Jadi sejarah itu bisa menjadi sumber inspirasi loh. Karena kalau kita ketahui banyak sekali karya atau ide yang terinspirasi dari sejarah. Kalau kalian tahu itu ada banyak ukiran, misalnya di di dinding-dinding banyak ukiran-ukiran yang terinspirasi dari sejarah kerajaan atau bangsa-bangsa yang dulu pernah berjaya, gitu ya. Bahkan ada monumen atau ada patung museum, yaitu untuk mengenang sejarah. Betapa berarti sejarah itu bisa menginspirasi, gitu ya. Oke, jadi nanti tahap-tahapannya adalah kalian yang pertama mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah, menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah, kemudian mengonstruksi nilai-nilai dalam cerita novel sejarah, dan yang terakhir menulis cerita sejarah pribadi. Berikutnya editorial. Jadi kalian akan disambut dengan materi yang terakhir, yaitu editorial. Apa itu editorial? Jadi editorial itu adalah teks yang berisi pendapat yang tidak hanya sekedar pendapat, tapi disertai dengan fakta dan juga argumentasi atau data. Jadi pendapat itu disertai dengan data dan argumentasi yang logis, seperti itu. Biasanya kalau teks editorial itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu di dalam surat kabar, majalah, seperti itu. Ada namanya adalah tajuk rencana, kalau kalian pernah tahu ya. Jadi tajuk rencana itu adalah teks yang berisi pendapat redaksi tentang sesuatu yang sekarang sedang trending atau banyak dibicarakan oleh masyarakat, seperti itu. Jadi untuk tahapannya yang pertama nanti kalian mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, kemudian menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan yang terakhir adalah merancang teks editorial. Oke. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah sekilas tentang materi yang akan kalian dapatkan selama kelas 12 ini ya. Jadi untuk penutup nanti untuk penutupnya ini saya ingin menyampaikan sebuah quotes dari Ki Hajar Dewantara, yaitu apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini ya, kondisi pandemi ini semuanya serba sulit. Mulai dari ekonomi, segalanya ya, bahkan pendidikan saat ini juga kondisinya sulit. Kita tidak bisa bertatap muka, jadi itu bahkan membuat beberapa siswa itu harus menyiapkan kuota, kemudian belum lagi masalah tugas yang menumpuk, kemudian malas dan lain sebagainya. Tetapi jika kalian dalam kondisi ini mampu melewatinya dengan cara menyemangati diri dan memotivasi diri sendiri untuk tetap berusaha dan melaksanakan semua pembelajaran dengan baik, menumbuhkan motivasi dalam diri, maka kalian itu sudah termasuk menjadi orang yang bermanfaat minimal bagi diri kalian sendiri. Bagaimana tidak? Karena ketika kalian menyemangati diri, memotivasi diri untuk tekun, untuk berusaha, untuk belajar dengan sungguh-sungguh, maka itu otomatis kalian juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi orang tua tidak perlu susah-susah mengingatkan, kemudian guru juga tidak perlu harus mengingatkan kembali, wali kelas nggak perlu susah-susah untuk melacak keberadaan kalian atau apakah kalian sudah mengerjakan ini, mengerjakan itu. Nah, otomatis kan kalian sudah bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.